Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai gaya desain postmodern. Yang pertama adalah pengertian dari postmodern. Postmodern adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Termasuk dalam bahasa modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra. Sedangkan ciri postmodern pertentangan dari desain modern yang minimalis, simple, lugas. Prinsip utama desain ini adalah kompleksitas, kontradiksi, dan cenderung menampilkan sisi maksimal dari suatu ruangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Strict Revivalism. Arsitektur Strict Revivalism adalah aliran arsitektur postmodern yang berusaha mengembalikan ingatan tentang masa lalu. Pada aliran arsitektur postmodern Strict Revivalism ini, elemen-elemen pada gaya arsitektur neoklasik kembali dihidupkan lewat desain yang bersifat monumental, dan pengaplikasian komposisi desain ini itu cenderung berirama dan juga simetris. Adapun sejarah dari Strict Revivalism ini adalah arsitektur Strict Revivalism ini berkembang pada abad ke-19. Didasari dengan keinginan untuk membangkitkan kembali kesan di masa lampau. Hal ini juga dipengaruhi oleh kejenuhan terhadap arsitektur modern. Adapun ciri-ciri dari arsitektur Strict Revivalism ini antara lain adalah konsisten dengan gerakan arsitektur modern, namun memiliki pengertian dan fungsi yang serta makna yang berbeda. Lalu adanya penggunaan ornamen dan dekorasi yang lebih sedikit dari aliran historisme. Dan yang ketiga, tidak menghilangkan langgam yang sudah ada di masyarakat sejak lama, seperti langgam gotik, roman, dan gaya lama lainnya, serta desain arsitektural yang memasukkan unsur sejarah arsitekturnya. Adapun salah satu contohnya ialah terdapat pada Hotel Tugu yang berada di samping gedung Balai Kota Kota Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan neovernakular. Arsitektur neovernakular merupakan aliran desain di mana bangunan yang dirancang oleh arsitek kontemporer, di mana inspirasi kreatifnya sebagian besar berasal dari arsitektur vernakular, dan elemen kreasinya sebagian besar berasal dari ekstraksi dan arsitektur vernakular, yang menerjemahkan bahasa arsitektur tradisional pada bentuk-bentuk modern, memberikan fungsi arsitektur vernakular yang modern. Sejarah arsitektur neovernakular merupakan suatu paham dari aliran arsitektur postmodern yang lahir sebagai respon dan kritik atas modernisme, yang menggunakan nilai rasionalisme dan fungsionalisme yang memengaruhi perkembangan teknologi industri. Ciri-ciri arsitektur vernakular yaitu pemakaian atap miring, batu badas bagian susun losar, dan susunan massa yang indah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kayak arsitektur postmodern contextualism. Jadi, arsitektur postmodern contextualism adalah kayak arsitektur yang mengusung tema atau konsep adaptasi lingkungan. Sehingga gaya bangunan yang dibangun dari arsitektur postmodern contextualism ini biasanya mengikuti lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, arsitektur postmodern contextualism biasanya disebut juga sebagai arsitektur yang ramah lingkungan. Eclecticism. Eclecticism adalah aliran arsitektur yang menggabungkan campuran elemen dari gaya arsitektur dari era sebelumnya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan original. Sejarah eclecticism ini awalnya muncul pada abad ke-19 dan terus berkembang hingga abad ke-20. Aliran ini muncul pertama kali di berbagai negara seperti negara Prancis, Inggris, dan Jerman. Jadi terjadi karena tanggapan terhadap golongan yang berkembang di antara para arsitek agar memiliki kebebasan yang lebih ekspresif atas pekerjaan mereka. Eclecticism muncul di Asia ketika arsitek Jepang dan Tiongkok telah belajar di sekolah yang dipengaruhi
Beaux Arts di Amerika Serikat. Nah, ciri-ciri eclecticism itu biasanya mencampurkan elemen arsitektur dari beberapa periode yang berbeda. Kayak era 19 lah nanti dicampur sama era 20, abad 20 atau gimana. Habis itu menggunakan elemen arsitektur yang dari gaya yang berbeda-beda. Jadi ya seperti kayak Eropa dicampur dengan Indonesia. Terus memiliki visual yang kompleks seperti gambar yang ada sebagai contoh, bentuknya cukup kompleks dan tidak terikat hanya dengan satu gaya atau periode tertentu. Oke, selanjutnya kami mengobservasi pada bangunan Masjid Cahyaningati yang terletak pada Tunggul Wulung, Kota Malang. Bangunan ini termasuk gaya desain postmodern space. Aliran postmodern space adalah aliran yang memperlihatkan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Fokus dari aliran postmodern space ini adalah perancangan spatial interpretation atau interpretasi ruang. Ada dua atau lebih ruang yang bertemu dan saling overlap. Aliran postmodern space ini sudah maju lebih jauh dalam mendefinisikan ruang lebih dari sekedar ruang abstrak dan menghasilkan antik arti ganda, sehingga terjadi keanekaragaman ruang dan memberi kejutan dan kesan-kesan tertentu saat ditempati. Nah, arsitek yang menganut aliran ini seperti contoh Robert Stern, Charles Moore, Patterson Fox, dan Peter Eisenman. Menurut Robert Stern, makna yang terkandung dalam arsitektur postmodern ini adalah kontekstualisme dan alusionisme. Selanjutnya ada ciri-ciri aliran postmodern space, yaitu yang pertama, ruang yang tidak simetris dan perluasan. Maksud dari perluasan ini, terdapat ruang yang luas di dalamnya. Terus yang kedua, peniadaan atau penghilang ruang. Terus yang ketiga, grid miring dan diagonal. Grid miring itu bisa dilihat di sebelah kanan bangunan ini, terdapat atap yang miring ke samping. Terus selanjutnya, sifat bangunan yang tersembunyi dan tak terduga memberikan kesan berada di sebuah gua. Itu yang membuat kesan kejutan gitu. Selanjutnya ada pelapisan ruang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.